Halo, salam sehat kawan Diska. Apa kabar hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Baik kawan, pada kesempatan hari ini kita kembali ya bersama info sehat dari kawan Diska. Info sehat kali ini kita akan sampaikan atau kita akan obrolin terkait dengan skabies. Nah, skabies, kadas, kuris, kurap, ini banyak sekali kawan. Nah, untuk itu hadir di studio kawan Diska, Ibu Dr. Ulfa Kusuma Dewi. Selamat siang dokter. Selamat siang, Bu Retno. Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, ketemu lagi nih ya. Oke. Nah, nih Bu Ulfa. Kalau kita bicara tentang skabies, ini sebenarnya penyakit yang cukup lama sekali ya. Lama sekali, meskipun lama tetapi ternyata masih sering muncul juga nih ya. Masih sering muncul juga ya. Nah kawan, mari kita mengenal tentang skabies ini, termasuk bagaimana nanti penyakit ini muncul, kemudian bagaimana gejalanya, dan yang pasti bagaimana kita pencegahan dan pengobatannya. Nah Bu Eva, kembali ke skabies. Apa sih skabies itu sendiri nih? Karena kadang-kadang kita hanya kudis gitu aja, padahal ada yang lebih keren nih skabies. Ya, gimana nih? Jadi gini, skabies itu penyakit yang disebabkan oleh tungau. Tungau itu kutu tapi kecil banget. Kutu ya. Tungau. Kalau tungau kadang-kadang masyarakat nggak banyak yang tahu kan kutu kecil. Cuma salah kutunya nggak bisa kelihatan oleh mata. Oh ya, gitu. Jadi emang bisa, tapi kecil banget. Itu kalau kita mau lihat kakinya atau lihat kepala itu harus di bawah mikroskop. Untuk memperjelas nih ya. Oke. Memang agak susah melihat tumornya sangat kecil. Terus gitu dia gatal-gatal tuh karena kudis, karena gatal. Kemudian kita otomatis kalau kita gatal digaruk, ya, betul. Digaruk kayak gitu, sehingga ini jadinya ada infeksi, kudisan. Kalau orang bilang apa namanya, plak-plak, luka-luka. Karena tungaunya itu nggak mati, tapi digaruk. Bukan alergi, ini bukan alergi juga. Ini adalah penyakit yang disebabkan oleh kutu yang kecil. Nah, kalau kita bicara tentang skabies sendiri nih Bu Ulfa, ini termasuk bagian dari penyakit menular atau tidak menular nih? Jelas otomatis penyakit menular. Oh, menular. Sebenarnya itu kan ada hewan yang menularkan, yaitu gitu. Dia adalah karena ada hewan yang menularkan, sehingga itu dia namanya penyakit menular. Dia menular dari satu orang ke orang lain. Nah, nanti di dalam begitu orang itu kontak dengan orang yang terkena skabies, kutunya itu nanti pindah ke tubuhnya yang sakit. Nah, terus dia kemudian membuat terowongan gitu di bawah kulit. Nah, nanti dia akan bertelur di situ, menetaskan, terus kemudian sampai menetas. Nanti kemudian setelah menetas di kulitnya seseorang, nanti dia baru nyebar ke seluruh tubuh. Oh, begitu. Jadi berarti kalau kita melihat gambaran seperti itu nih kawan Diska, berarti perkembangannya masuk ke dalam tubuh ini terus dia berkembang nih ya? Ya, terus berkembang, bertelur, terus kemudian menetas, kemudian menyebar di seluruh tubuhnya seseorang. Nah, kemudian nanti dia kan senang ada di kasur, di baju, yang dia pakai. Nah, nanti yang lembab, yang nah nanti kalau orang itu misalnya tidur bersama dia atau dekat-dekat sama dia, atau misalnya nempel-nempel. Nempel-nempel. Hati-hati nih yang suka nempel-nempel nih ya. Dekat duduknya, nah itu bisa menularkan skabies itu. Jadi memang karena apa namanya, biasanya kontak dengan pasiennya atau kontak dengan lingkungan sekitarnya, dari kasur, baju dan sebagainya. Kalau penyebabnya sendiri, skabies itu langsung dari tengunya atau seperti apa? Langsung dari tengah-tengahnya, apa namanya, melompat gitu dari satu orang ke orang lain, atau dari baju atau kasur ke orang lain yang sehat dan kemudian ya gitu. Jadi kalau untuk penularannya sendiri jelas kontak tadi ya Bu Ulfa ya. Jadi kawan Diska ternyata penyakit ini termasuk penyakit menular dan sebenarnya kecil sekali ini yang apa namanya, nggak bisa kelihatan seperti itu penyebabnya. Nah, kalau kita bicara
penularannya sudah. Nah, kita ingin tahu siapa saja sih yang mempunyai faktor risiko untuk terkena kudis ini nih, atau skabies ini nih. Otomatis orang yang hidup bersama-sama ya. Otomatis kalau misalnya seorang kena, dia bisa keluarganya bisa kena semuanya. Oh, ada kemungkinan orang satu rumah. Gejalanya tuh pasti ada di keluarganya yang juga kena. Nah, kalau bicara karena ini nanti menyebar di dalam keluarga nih Bu Ulfa, pasti ada gejala-gejala yang dimunculkan ya dari skabies itu sendiri nih. Apa nih tanda-tanda yang sering muncul nih? Biasanya tuh ada gatal. Gatal. Becak-becaknya itu biasanya terutama ya, itu ada di sela-sela jari atau di jari ini, terus di apa? Daerah-daerah lembab? Dekatnya terus di daerah dekat kemaluan, selangkang, kaki. Di sela-sela kaki. Ada juga di kalau sudah parah di apa namanya di tangan ini juga sampai permukaan di kulit atas ya. Ada juga. Biasanya awalnya itu dari situ. Jadi untuk kalau alergi biasa kan biasanya di area dekat kemaluan atau kayak dia nggak terlalu banyak ya. Tapi kalau itu dia biasanya banyak. Nah, jadi kita bisa bedakan ditanyain ada di si penderita ketiaknya ya. Di dekat tuh ada nggak, di dekat kemaluannya ada nggak, selang jarinya ada nggak gitu. Karena tuh bentuknya tuh kecil awalnya tuh kecil gitu. Nanti kalau sudah semakin lama karena semakin digaruk, jadi bentuknya jadi besar. Karena ada komplikasi dari garukan itu. Karena kalau kita menggaruk sesuatu kan nanti lama-lama kalau luka nih ya, ada luka. Kita juga nggak bersih. Nah, terus karena gesekan luka dia jadi infeksi. Jadi skabies itu hanya membuat orang semakin banyak lukanya sehingga semakin banyak infeksinya. Penyebarannya seperti itu sehingga tanda utama adalah adanya gatal. Kemudian kalau berkembang karena gatal pasti akan digaruk. Nah, setelah digaruk pasti akan muncul permukaan-permukaan yang mungkin luka nih ya Dokter Ulfa ya. Nah, setelah luka ini disitulah nanti bagian dari penyebarannya dimulai. Baiklah. Bertelur terus kemudian pecah dan menjadi tumor baru, nah ini dia akan semakin luas proses dia untuk membuat terowongan gitu. Nah, terowongan itu jadi gatal tuh malam hari. Kenapa kok malam hari? Kan gatal digaruk terasa gatal, habis gitu kan kenapa setiap saat kan bisa nih Dokter Ulfa? Kenapa harus malam nih munculnya? Kayak burung hantu kalau keluarnya malam hari. Kalau kucing kan pagi hari. Nah, tunggal ini dia tuh kucing di malam hari. Beraktivitas untuk buat terowongan itu. Terowongan. Oke. Dia jadi semakin gatal di malam hari. Tapi kalau gatalnya tuh lebih kerasa di malam hari, bisa saja mungkin saja skabies. Sudah kan, mulai buat lubang nih, harus hati-hati nih. Oke. Kan malam itu dia lebih dominan gatalnya itu dibandingkan kalau siang hari. Gitu. Jadi kawan, ternyata untuk skabies ini kita masih waspada juga nih. Artinya kalau sudah ada terasa gatal harus segera dilakukan mungkin pemeriksaan atau terapi nih ya. Nah, kalau kita bicara tentang gejalanya sudah, kita ingin tahu nih terapi atau pengobatannya nih seperti apa nih Bu Ulfa? Pertama harus ke dokter dulu ya. Pasti. Berarti kalau ada gejala yang muncul ada fasilitas pelayanan kesehatan pastinya, betul Dokter. Iya. Harus tahu dulu ini benar-benar alergi atau dia jarang kena skabies. Nggak bisa telepon aja ya? Nggak bisa. Nggak bisa. Oke. Ini nggak bisa. Dia harus dokter kulit itu harus lihat kondisi kulitnya. Karena kita akan cari mungkin ada tanda-tanda seperti terowongannya. Mungkin ada pewarnaan untuk itu. Nah, itu bisa tentukan dulu, kita pastikan dulu. Nanti setelah kita pastikan baru kita buatkan obat yang sesuai. Memang obatnya ini kalau skabies itu harus dioleskan ke seluruh tubuh dan 8 jam. Satu kali olesan untuk terapinya ya. Nanti setelah 8 jam kita minta untuk keramas, yang baru Jadi kalau mau mengoleskan lagi seperti itu biasanya disarankan malam hari sebelum tidur itu dioleskan dulu. Nah, terus nanti besok tidur bangun. Tidurnya kita kan 8 jam ya. Tapi kalau kebetulan malam juga ini lagi aktif
tungaunya sehingga jadi dia lebih efektif seperti itu. Ternyata untuk pengobatannya kita harus tetap rutin ya kawan Diska nih. Sudah sampai di pengobatan, tapi saya tertarik untuk apa tadi dok, penyebarannya ya, penyebaran tadi ke orang sehat ke orang yang sakit. Nah, orang yang sakit ke orang yang sehat. balik ya. Oke, karena ini adalah sakit atau gatal yang sifatnya yang muncul ya, bisa ruam dan lain sebagainya. Nah, apakah skabies ini atau kudis ini bisa menyebabkan komplikasi atau mungkin bagian dari komplikasi penyakit yang diderita oleh seorang? Jadi seperti itu tadi Bu Retno, karena dia itu menggaruk, akhirnya itu ada muncul infeksi, luka, kemudian penyakit kulit lainnya. Apalagi kalau pasiennya punya diabetes atau punya komplikasinya itu seperti itu. Baik. Kalau masih muda gitu mungkin hanya infeksi dari kulit aja yang kemudian menyebar. Jadi skabiesnya sendiri juga sudah menyebar, penyakit infeksinya juga otomatis sudah diobati. Jadi pada saat pengobatan kalau misalnya sudah terjadi komplikasi infeksi pada kulit, maka dia akan diobati plus dengan infeksinya juga. Tidak hanya skabiesnya saja. Jadi komplikasi itu muncul karena akibat sering ada garukan tadi, kemudian apalagi orang yang kena skabies pada orang-orang yang mempunyai penyakit tertentu tadi. Oke, itu akan memperberat berarti ya dok ya. Oke, nah Bu Ulfa, kalau boleh tahu nih sebenarnya penyebab dari skabies itu sendiri apa nih? Selain tadi kan jelas dari tengunya ya, tapi apakah karena pola hidup yang tidak sehat, artinya lingkungan kotor atau bagaimana nih? Jadi kita tahu bahwa tungau itu kan sebenarnya dia nempel di kasur, baju dan sebagainya. Nah otomatis kalau kita ingin terhindar dari sakit-sakit itu, maka membersihkan lingkungan rumah atau lingkungan kamar ya terutama itu harus diperhatikan. Kemudian kalau misalnya harus menjemur kasur. Itu ada gunanya berarti ya. Ternyata ada gunanya nih, bukan ritual yang memang harus dilalui setiap ya betul ya. Baik. Kalau misalnya nggak bisa dijemur berarti harus pakai vakum yang untuk mencedotnya. Oke. Yang bisa menyedot tungau ya. Kemudian nggak semua vakum cleaner itu bisa menyedot tungau. Khusus berarti. Waduh. Ada vakum cleaner yang khusus untuk menyedot tungaunya. Kemudian ganti spray baju. Tapi kalau sudah kena tungau itu harus disiram dengan air panas. Untuk tempatnya kah? Atau spraynya, baju-bajunya? Untuk istilahnya pengelolaan dari barang-barang yang sudah terinfeksi ke tungau tadi ya. Oke. Disiram dari air panas untuk mematikan tungaunya. Jadi kalau misalnya ada salah satu atau dua keluarga yang kira-kira yang didiagnosa skabies, nah itu bajunya untuk pencuciannya dipisahkan terus kemudian disiram dengan air panas untuk mematikan tungaunya dulu. Jadi pencuciannya dipisahkan, nanti kan sambil dijemur juga terkena panas, tungaunya juga bisa mati. Jadi emang pada saat pengobatan pun pasien diobati oleh dokter, maka dia juga harus membersihkan seluruh isi kamarnya. Wah, artinya higien perseorangannya juga harus diperhatikan ya. Baik nih. Bisa aja tertular dari temannya. Betul. Nongkrong bareng, mungkin karena duduknya sempit, cepet-cepet. Atau mungkin yang tinggalnya mungkin banyak di pesantren. Gitu. Baik. Bersamaan mungkin. Jarang jemur kasurnya. Betul. Jadi akhirnya terus kemudian saling berganti-ganti, kasurnya ditumpuk-tumpuk kalau zaman dulu ya. Zaman sekarang kan sudah satu-satu ya, betul. Kalau ditumpuk-tumpuk, nah itu kalau misalnya pondok masih seperti itu, jadi harus sering-sering dia menjemur kasur dan membersihkan kebersihan kamarnya harus benar-benar diperhatikan. Kemudian gampang tertular. Dan nanti kalau sudah satu kena, maka seluruhnya harus diobati. Jadi kalau misalnya saya kena terus tetangga kamar kena, dan nanti kemudian saya diobati dia enggak, nanti begitu saya sehat dia kelarin lagi. Jadi kesannya tuh penyakit nggak sembuh-sembuh, pada sebenarnya gara-gara tertular
kembali. Jadi kalau bisa seluruhnya yang berada di lingkungan tersebut itu diobati juga. Karena kemudian nanti sembuh setelah semuanya. Artinya nih Bu Ulfa, kalau kita menemukan dalam satu komunitas, kita tidak bisa nyebutkan, dalam satu komunitas ternyata ada yang skabies nih ya, berarti tindakannya atau caranya ini berarti kita tetap harus melakukan apa ya, pemeriksaan untuk semuanya gitu, atau teman dekatnya, atau hanya cukup teman satu kamar, atau bagaimana nih? Biasanya ditanya, kalau misalnya di rumah ya berarti kita tanyain dia serumah. Ke rumah, betul. Terus misalnya dia sekolah ya mungkin ada teman sekolahnya, teman Sodi yang kenal. Atau kalau misalnya dia kayak di pesantren atau di komunitas tertentu, nah dia harus tanya apa seruangan, atau di kos-kosan atau kontrakan, mungkin kayak gitu kan bisa ya. Itu apakah juga terkena atau enggak. Nah kalau memang terkena juga ya berarti harus diobati secara bersamaan. Berarti tetap ya, di mana ini berkembang, artinya terkena pada seseorang, tetap untuk lingkungannya juga harus tetap diperhatikan. Nah, oke Bu Ulfa, nih selanjutnya nih, ada ndak yang istilahnya berisiko nih ya, berisiko dalam artinya yang sering kena skabies itu hanya anak sekolah saja, atau siapa saja yang memang berisiko untuk skabies ini sebenarnya? Pertama yang personal hygiene-nya nggak bagus ya. Betul. Aduh, jangan nih ya kawan Diska, harus mandi sehari 3 kali ya. 3 kali ya. Terus ganti-ganti personal barang, baju orang lain ya. Kemudian saling meminjam baju maksudnya. Oke. Kemudian mungkin yang punya imunokompromis seperti pasien HIV. Betul. Jadi misalnya mungkin juga pasien diabetes, itu kan juga daya tahannya turun ya. Betul. Gula darahnya tidak terkontrol. Yang pasti orang-orang dengan imunitas yang rendah. Itu juga makanya kita juga harus menerapkan pola hidup sehat untuk meningkatkan imunitas kita, sehingga kita kalaupun ada tumor belum tentu kita bisa sakit. Kita menolaknya karena kita mungkin personal hygiene-nya bagus, daya tahan tubuhnya bagus, sehingga itu nggak sampai sakit. Jadi kita juga sendiri punya skin yang sebenarnya cukup intak ya, nggak semuanya bisa. Tidak semuanya pasti nanti kalau ada tengu lewat bisa masuk nih ya. Berarti kembali pada daya tahan tubuh ya Dr. Ulfa ya, bahwa kalau daya tahan tubuh seseorang itu bagus, berarti kita juga akan bisa saja terhindar dari tengu ini. Nah, kembali pada upaya untuk perbaikan higien sanitasinya nih ya. Oke nih Bu Ulfa, ada nggak nih saran yang bisa disampaikan terutama untuk para masyarakat yang mungkin ada di kos-kosan yang tadi seperti itu, atau di tempat-tempat yang memang berisiko untuk tertular skabies ini, apa yang bisa disampaikan? Jadi kalau memang ada satu orang yang sudah terkena, mungkin bisa dicari yang lainnya, kemudian diobati bersama, dan kemudian langsung dilakukan pembersihan secara menyeluruh pada tempat-tempat yang kira-kira gitu ya, ditempeli tungau itu tadi. Sehingga nanti pengobatan itu bisa maksimal gitu. Dan jangan lupa karena ini penyakitnya belum kita nggak bisa bedain gitu, orang belum pernah terkena betul ya. Karena sebenarnya diagnosa banding untuk skabies ini cukup banyak penyebab gatal di tubuh. Jadi konsultasi artinya dulu. Tidak semua gatal itu mesti skabies ya, begitu. Baik. Jadi harus konsultasi dulu ke dokter, nanti kalau dokter bilang ini kamu kena skabies, itu baru dilakukan seperti itu. Yang terpenting adalah menerapkan pola hidup sehat, agar daya tahan tubuh meningkat dan hidup bersih. Oke, jadi kembali ya, pola hidup bersih dan sehat, PHBS lagi nih, sama germasnya juga harus dijalankan. Baik Dr. Ulfa, untuk kesempatan ini kita sudah sampaikan terkait dengan skabies. Oke, terima kasih sudah hadir di Kawan Diska. Baik kawan, pada saat ini
kita sudah sampaikan terkait dengan skabies. Dan jangan lupa tetap stay tune di @Promkes Kota Madiun, dan jangan lupa ya di subscribe untuk YouTube-nya Kawan Diska. Oke, tetap semangat, jaga kesehatan. Terima kasih Dokter Ulfa. Kita ketemu di materi yang lainnya yang lebih asik lagi nih ya. Kita siapkan untuk materi berikutnya. Baik kawan, terima kasih. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan jangan lupa lakukan pola hidup bersih dan sehat. Yuk, bye.